Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar RRI Bau-Bau dimanapun berada. Senang rasanya di bulan Januari ini kita berjumpa dalam program Bilik Bincang Lintas Kelurahan. Untuk hari ini perdana kami laksanakan pada Kamis 27 Januari 2022 di Aula Kantor Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batu Puaro, Kota Bau-Bau. Dan tentunya dalam perbincangan bilik ini saya tidak sendiri. Di samping kanan saya sudah ada Pak Lurah Bone-Bone. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Selamat pagi. Ya, kabarnya siang ini bagaimana, Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, baik. Sebenarnya untuk program ini kami ada dua narasumber. Satunya adalah Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bone-Bone, namun saat ini nampaknya akan terlambat hadir, nanti akan menyesuaikan sebentar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan topik potensi perikanan dan pariwisata yang ada di Kelurahan Bone-Bone. Nah, sebagian besar masyarakat Kelurahan Bone-Bone bermukim di pesisir pantai dan tidak menutup kemungkinan wilayah ini memiliki banyak sekali potensi perikanan. Dan bahkan di akhir tahun, tepatnya di bulan Oktober, biasanya kelurahan ini menggelar sebuah ritual yang diprakarsai oleh nelayan terdahulu. Dan seperti apa potensi kelurahan Bone-Bone khususnya di sektor perikanan, dan juga seperti apa pula tradisi yang terus digelar masyarakat setiap tahun ini, kita akan berbincang nanti dengan kedua narasumber kita. Baik, saya awali pertanyaan pertama, Pak Lurah. Nah, ini dari sekian ratus kakak yang ada di Kelurahan Bone-Bone ini, berapa banyak sih Pak warga yang berprofesi sebagai nelayan? Ya, terima kasih Bu Nur ya, Mbak Nur. Masyarakat kami di Kelurahan Bone-Bone memang mayoritas nelayan, tapi terbagi dalam artian nelayan tangkap, ada nelayan juga budidaya. Jadi tidak semua juga bilang mau nelayan ini ya, ada juga rumput laut. Nah, itu juga akan masuk juga dalam kategori kelautan. Jadi untuk nelayan tangkap itu kurang lebih 200 orang. Terus untuk kategori nelayan pulau lain yang kapal besar itu armadanya kurang lebih 35 armada. Jadi satu armada itu bisa menampung 7 orang atau 8 orang. Jadi tinggal dikali saja jumlahnya itu. Untuk rumput laut itu sekitar kurang lebih 20 orang atau 4 kelompok kalau nggak salah. Berarti kalau 4 kelompok, satu kelompok itu mereka 2 orang. Jadi kurang lebih juga 30 orang. 30 orang. Untuk rumput laut. Alhamdulillah ya, untuk sekarang memang nelayan itu ya mengharapkan sebenarnya uluran tangan juga dari pemerintah. Terkendala dengan cuaca sekarang yang ekstrim, yang terakhir-terakhir ini mereka tidak melaut lagi. Jadi harapan kami pemerintah juga mudah-mudahan bisa didengarkan lah keluh kesah kami masyarakat nelayan pesisir ini. Seperti itu. Ya, berarti boleh dikatakan 50% dari masyarakat yang ada di sini nelayan Pak ya, artinya dari berbagai macam, tadi ada rumput laut, kemudian juga nelayan tangkap, dan yang mendominasi nelayan tangkap Pak ya? Iya, yang dominasi nelayan tangkap. Oke, baik. Nah, untuk potensi perikanan di wilayah Kelurahan Bone-Bone ini seperti apa Pak? Seperti apa Pak? Apakah pengolahan ikannya itu hanya langsung dijual saja untuk ikannya itu Pak, atau ada pengelolaan lain yang sudah dikembangkan oleh kelurahan ini Pak? Biasanya mereka kalau hasil tangkapannya itu langsung mereka jual. Jadi ada penada, atau istilahnya ya kayak di perusahaan, kalau untuk ikan-ikan armada besar itu kayak ya penangkap ikan cakalang itu memang ada armada yang menampung. Tuh, kalau untuk yang nelayan-nelayan yang per individu itu, yang untuk nelayan istilahnya tradisional itu mereka langsung pasarkan langsung. Kadang sendirinya, kadang juga jual sama orang lain. Seperti itu. Kalau pengolahan seperti abon ikan atau sejenisnya Pak oleh misalnya istri-istri dari para nelayan membentuk UMKM seperti itu Pak? Untuk abon sendiri baru ada satu yang terbentuk, itu pun ada di Lorong Kaluku. Mereka terkendala juga ini sih ikan, kadang kan musiman. Oh iya, berarti UMKM ini sifatnya saat ini masih musiman Pak ya? Musiman, belum bilang istilahnya belum, memang modal masih butuh sentuhan lagi lah. Seperti itu. Itu sejak kapan Pak mulai ada UMKM di sini? Semenjak
sebelum saya jadi lurah berarti 8 tahun lalu. 8 tahun lalu. Ah. Baik. Sampai saat ini masih, Masih terus eksis, berkembang, masih masih eksis. eksis. Dominan sini Pak, ikan apa sih Pak yang paling unggul begitu untuk para nelayannya, khususnya tadi dalam mode pengelolaan ikan tadi Pak? Ikan cakalang itu. Ikan cakalang ya, abon ikan cakalang. Abon, Wah, untuk masyarakat Kota Bau-Bau mungkin yang cari-cari abon cakalang boleh langsung ke Kelurahan Bone-Bone ya. Nampaknya di sini memang kandangnya untuk ikan cakalang itu khususnya dalam bentuk abon ikan. Dan selama Bapak menjadi lurah, seperti apa sih Pak keluhan masyarakat rata-rata, apa sih yang mereka butuhkan begitu? Kalau berbicara keluhan banyak keluhan. Sekali ya. Banyak. Oke. Istilahnya kami pemerintah kelurahan ya sekedar menampung saja. Dan kami tidak punya kekuatan untuk mengiakan itu. Iya. Semua kembali ke anggaran, ke pemerintah semua kan. Iya. Yang paling mendasar apa itu Pak? Ya kesejahteraan sih. Kesejahteraan. Kedua mungkin mengenai misalnya kan ini nelayan tangkap ya yang armada besar itu kan keluh kesahnya mereka itu ya fasilitas. Misalnya pertama mungkin umpan. Karena musiman juga kadang musim tertentu juga mereka tidak ada umpan, tidak melaut. Oke. Jadi otomatis ya mereka nganggur. Nggak ada aktivitas lain, paling ya mancing tradisional. Iya. Cuma ya hasil nggak seberapa, nggak sebanding lah dengan itu kan. Tapi ya mau di apa, sudah seperti itulah. Terus mengenai kelengkapan kapal mungkin bisa disentuh juga, misalnya GPS apa semua itu mereka perlu juga. Iya, baik. Seperti itu. Nah. Selama Bapak menjabat sebagai lurah, dari sekian masyarakat nelayan tadi, apakah memang sudah pernah ada yang mendapat bantuan begitu? Kalau mau bicara bantuan sih ada, sudah tersentuh. Cuma namanya kita masyarakat, namanya juga kita manusia, pasti tidak ada rasa puas lah. Ya, Pasti yang mau masih kurang dikasih begitu ini ya? Dikasih ini mau yang lain lagi seperti itu. Oke. Baik. Nah, sekarang kan Pak nelayan juga kalau tidak salah tercover dalam perlindungan sosial begitu. Nah, untuk data Bapak sendiri, nelayan-nelayan di Kelurahan Bone-Bone ini sudah tercover tidak untuk kartu nelayannya? Alhamdulillah sudah. Jadi tidak ada keraguan lagi. Adapun mungkin cuma 1-2 orang saja mungkin yang belum sempat atau memang kadang juga masyarakat, kita tahu lah masyarakat nelayan ini. Ya. Terkecuali kita datangi terus, kadang mereka malas tahu. Padahal ini penting untuk mereka, kesejahteraan mereka. Besok lusa kan kita tidak tahu perputaran waktu atau apa, ajal menjemput. Iya. Itulah gunanya ada kartu nelayan, bisa ada asuransi atau apa kan. Iya. Kita tidak minta hal itu, tapi kan kita mengantisipasi saja. Cuma namanya juga masyarakat ya seperti itu. Ya, masih ada juga yang tidak ada patuh juga begitu yang ya. tidak mau, ada juga yang berpikiran tidak ada gunanya apa semua. Padahal tidak berpikir ke depan ini. Seperti itu. Baik. Kalau untuk koperasi nelayan di sini juga ada Pak Kelurahan Bone-Bone? Kalau untuk koperasi nelayan sempat sih terbentuk semenjak sebelum saya jadi lurah. Iya. Cuma ya terhenti. Dan kemarin ada wacana juga mau dibentuk. Ternyata sampai hari ini ya kami sudah sampaikan juga ke tokoh-tokoh nelayan ya. Sampai hari ini belum ada realisasi. Oke, baik. Seperti itu. Nah, kalau di Kelurahan Bone-Bone ini Pak, artinya kan sering diadakan musrembang tiap tahun begitu Pak ya. Yang menjadi keluhan mendasar para nelayan ini apa sih Pak? Kalau rata-rata keluhan nelayan itu ya bantuan itu, misalnya Lagi-lagi bodi, bantuannya, bodi terus jaring kan istilahnya untuk ini kan, untuk aktivitas lain kalau ndak dapat lagi umpan atau apa ya mereka bisa kegiatan lain. Seperti itu. Terutama bodi lah mereka biasa keluhkan. Ya, tapi tadi Bapak sudah sampaikan di awal bahwa memang sudah pernah ada bantuan begitu ya. Oke, baik. Kemudian di sini peran kelurahan sendiri Pak dalam menghadapi masyarakat nelayan di sini, apakah memang ada agenda rutin dari kelurahan dalam hal pembinaan atau seperti apa, mungkin kerjasama dengan dinas begitu Pak? Biasanya dari dinas menyampaikan ke kami. Misalnya mereka sudah ada penyuluhnya. Iya. Kami cuma mendampingi saja. Tugas kami cuma mendampingi warga yang memang biasa kalau ada kendala baru kami turun. Iya. Semua itu langsung dilakukan oleh dinas yang terkait. Seperti itu. Oke, baik. Nah, terkait dengan masalah perikanan memang tidak ada habis-habisnya, apalagi masalah bantuan Pak ya. Nah, ini kalau yang mendata warga untuk mendapatkan bantuan itu pihak kelurahan Pak ya? Banyak sih yang kadang kami juga
data itu kadang kami tidak tahu. Memang biasa data permintaan data ada dari pihak instansi tertentu, tiba-tiba kadang ada juga dari pihak lain yang mendata. Jadi kadang bingung yang mana datanya kelurahan yang tercover, yang mana yang enggak, seperti itu. Oke, baik. Tapi biasanya RT kami yang bekerja. Biasanya kami sampaikan ke warga, yang resmi itu biasanya kami memang dari pihak kelurahan ke RT, seperti itu. Berarti ini datanya ini bertahap Pak ya, artinya setelah RT mendata kemudian diserahkan ke pihak kelurahan gitu. Iya, dari kelurahan baru kita teruskan lagi. Oke, baik-baik. Pendengar, untuk Anda juga yang ingin berpartisipasi, kami buka line telepon di 0822 59 722 994. Saat ini juga kami live Facebooknya dari Bau-Bau. Untuk Anda yang ingin berkomentar, ingin bertanya, silakan di kolom komentar Facebook kami, karena program acara ini akan berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, masih banyak yang akan kita bahas bersama dengan Lurah Bone-Bone, Pak Firman SS, dan juga satu narasumber lagi yang kami sedang tunggu-tunggu, yakni Bapak Nurdin SE selaku Ketua LPM Kelurahan Bone-Bone. Nah, yang kami angkat hari ini adalah terkait dengan sektor perikanan dan juga pariwisata di Kelurahan Bone-Bone. Tadi Pak sudah dijelaskan sedikit terkait dengan potensi perikanan di Kelurahan Bone-Bone ini, dan sepengetahuan saya setiap tahun itu selalu ada agenda rutin tradisi tahunan begitu yang digelar Pak. Boleh disebutkan Pak, itu tradisi apa Pak dan seperti apa bentuknya? Itu tradisi nelayan ya, tradisi Aronandala itu itu bentuk ucapan terima kasih nelayan atas selama ini yang Tuhan berikan kepada mereka rezeki yang berlimpah. Jadi dengan bentuk itulah ucapan terima kasih mereka, bahwa mereka beranggapan tidak setiap saat cuma mengambil, harus ada juga timbal balik, harus ada ucapan terima kasih juga. Oke, baik. Sebenarnya topik ini kita akan bahasnya bersama Ketua LPM, namun akan diulas secara general dulu oleh Pak Lurah, ini seperti apa sih tradisi itu. Dan memang Pak ya, dia setiap tahun rutin digelar bulan 10 Pak ya? Setiap kemarin sih bukan di bukan bulan 10, tinggal disesuaikan kondisi alam. Oh, kondisi alam. Cuma karena bersamaan dengan ulang tahun kota, maka kami pihak pemerintah kelurahan dan tokoh-tokoh nelayan sepakat untuk mengikutsertakan situ, supaya istilahnya di samping ada manfaat dan ada nilai jual untuk memperkenalkan ke luar. Oke, baik. Mungkin kita tahan dulu ya untuk perbincangan mengenai dengan potensi pariwisata. Ini ada keterkaitan antara sektor perikanan dan tradisi ini, karena memang tradisi ini dominan dirayakan oleh para nelayan sebagai lambang ucap syukur, apalagi di Kelurahan Bone-Bone ini ternyata 50% masyarakatnya adalah warga nelayan. Dan satu hal Pak Lurah ini yang selalu terucap di kalangan masyarakat umum, cukup banyak aktivitas jual beli ikan di Kelurahan Bone-Bone ini. Nah, itu seperti apa kacamata kelurahan sendiri? Apakah ke depan akan ada sebuah perencanaan khusus untuk para nelayan, para pedagang ikan ini agar mungkin tidak berjualan di tepi jalan, atau seperti apa konsepnya Pak? Ya, makasih. Memang ada konsep tersendiri yang kami sudah bahas bersama juga dari dinas-dinas terkait. Kemarin sempat kami juga didatangi dari pihak Pol PP bahwa ini harus ditertibkan. Cuma kami sampaikan ya, untuk saat sekarang mungkin belum bisa. Kenapa saya bilang belum bisa? Karena mereka belum ada tempat untuk sesudah dari ini mau kemana, seperti itu. Jadi insya Allah mungkin kami sudah wacanakan itu di reklamasi sana di Timbunan. Kami sudah tata sedemikian rupa, mudah-mudahan ini bisa terjawab oleh pemerintah. Karena kami tidak punya wewenang juga untuk memindahkan mereka. Karena itu memang wilayah kami, tapi bukan istilahnya tidak bisa menentukan bahwa harus di situ, seperti itu. Siap. Berarti ini pada dasarnya memang serta merta warga yang berinisiatif berjualan di samping jalan begitu Pak ya? Iya.
berinisiatif dan memang kami selalu himbau juga untuk menjaga kebersihan dan memang kami larang juga di atas trotoar, nanti di sebelah trotoar karena kalau sudah di atas trotoar itu sudah mengganggu ketertiban. Oke, siap. Itu ada retribusi tersendiri Pak ya untuk mereka ini? Atau Kami tidak pungut sama sekali. siap. Nol retribusi. Rp0. Berarti sejauh ini memang upaya kelurahan adalah melakukan himbauan-himbauan Pak ya untuk mereka ya? Iya, himbauan untuk menjaga kesadarannya karena kami juga tidak meminta apa-apa dari mereka ya, cukup mereka menjual saja ya, alhamdulillah laku ya, alhamdulillah karena itu untuk kelangsungan hidup mereka. Oke, baik. Karena memang hal yang menjadi penting harus diperhatikan bahwa memang ada banyak sekali warga mengeluh ketika terjadi aktivitas jual beli ikan dan sempat terjadi kemacetan begitu Pak di perempatan jalan ini. Karena ini saya sudah agak melebar begitu Pak sampai nyaris ke SD Wameo itu. Iya, kami juga kaget sampai kenapa bisa langsung melebar begini sampai panjang yang kemarin cuma data kami itu cuma sekitar 30-an penjual, itu pun sudah termasuk penjual sayur. Tapi sampai saat ini ya langsung juga karena memang mereka langsung kadang mereka tidak ada izin, tidak melalui kelurahan. Jadi langsung istilahnya pihak Langsung yang punya rumah dengan yang halaman rumahnya itu setuju ya mereka langsung ini. Mereka berdua yang bersepakat begitu Ya Pak ya? berdua sepakat. Oke, siap. Kadang kami juga sampaikan, wah ini harus ada izin. Saya bilang ini kan pekarangan kami. Saya bilang, oh tidak bisa biar pekarangan kalian ini wilayah kelurahan. Saya bilang. Dramanya seperti itu Pak, artinya sempat terjadi. Ya sempat juga tapi namanya kita lebih besar istilahnya. Bukan jual mengalah tapi kami yang penting enggak ngerasa begitu. ya yang penting kebersihan dijaga, keamanan ketertiban itu semua terutama dan jangan munculkan kemacetan. Itu sebenarnya himbauan kami terus. Itu merupakan warga kelurahan Bone-Bone saja setelah diidentifikasi Pak atau ada warga lain? Alhamdulillah warga Bone-Bone semua. Warga Bone-Bone semua. Baik. Tadi perencanaannya di timbunan di bawah Pak ya? Ya, timbunan di bawah rencana. Di Oke. jembatan istilahnya masyarakat Bone-Bone sih jembatan jodoh. Oh, jembatan jodoh. Siap. Apakah ini Pak sudah disosialisasikan kepada warga yang berdagang tadi Pak atau bagaimana? Belum sih karena ini belum ada kata kesepakatan atau kata iya, belum ada restu ya. Cuma ini sebatas wacana keinginan pemerintah kelurahan dengan LPM dengan tokoh-tokoh nelayan beberapa ini bahwa rencana ke sana supaya lebih tertib lagi karena kedepannya kan kita tidak menutup kemungkinan akan lebih macet lagi. Iya. Apalagi insya Allah kalau sudah terbentuk buton kepulauan pasti lebih padat lagi kendaraan. Dan di sana itu tanah pemerintah Pak ya atau seperti apa? Itu tanah pemerintah cuma di bawah provinsi. Oh, bawah provinsi. Berarti nanti alurnya ini akan panjang Pak ya? Akan panjang, makanya saya belum sosialisasikan ke penjual-penjual, jangan sampai mereka mengharap. Iya, mengharap dan ujung-ujungnya kelurahan disalahkan begitu. Kelurahan disalahkan. Oke. Memang ini dilema juga Pak ya. Banyak konflik begitu sedikit dalam proses pengaturan pedagang ikan ini. Dan terkait dengan pedagang ikan ini Pak, sudah sejauh ini memang apakah sering ada pantauan dari dinas Pol PP begitu dari Pamong Praja untuk pengawasan para pedagang ini atau dari kelurahan yang bekerja sendiri untuk memantau terus mereka Pak? Kalau untuk pemantauan setiap saat Pol PP memang lakukan. Kami juga dari kelurahan tetap juga laksanakan itu. Dan memang himbauan Pol PP terus bilang tidak boleh menjual di atas trotoar, apa semua harus di belakang trotoar. Ya, seperti itu. Karena kami juga pemerintah kelurahan kadang tiap Jumat atau tiap Jumat pagi itu, Jumat sore itu kami keliling untuk menghimbau ini harus begini, memberikan edukasi harus seperti ini modelnya, supaya tidak ada kemacetan atau muncul image yang tidak bagus seperti itu, kesan yang jelek di masyarakat umum seperti itu. Baik. Berarti nanti Pak kelurahan ini selalu mendata ya jumlah pedagang yang berjualan di tepi jalan ini Pak, untuk kemudian di selalu kita data tiap minggu, kadang supaya kita tahu ada ndak perkembangan lagi, ada ndak tambahan penjual ini seperti itu. Oke, baik. Kita masih banyak banyak hal yang masih kita akan perbincangkan dengan lurah kita dan sambil menunggu ketua LPM Kelurahan Bone-Bone, kita jeda dulu dengan satu lagu berikut.
MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya. Pendengar, kita masih dalam program Bilik Bincang Lintas Kelurahan. Tepatnya hari ini kita berada di Aula Kantor Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batu Puaro, dan saat ini sudah hadir narasumber tadi yang kita sempat tunggu-tunggu ya, Bapak Ketua LPM Kelurahan Bone-Bone. Selamat siang Pak Nurdin. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah kabarnya baik-baik saja. Alhamdulillah sehat ya, baik. Sehat ya. Yang kami ketengahkan siang hari ini adalah topik mengenai dengan potensi perikanan dan juga potensi pariwisata. Tadi sudah kita ulas lebih detail bersama Pak Lurah terkait dengan potensi apa saja yang ada di kelurahan, utamanya potensi perikanan ini ternyata sudah berkembang jauh, ada UMKM-nya pula, kemudian juga di sini ada pasar-pasar kecil yang kita bisa lihat setiap melintas di Kelurahan Bone-Bone ini, beberapa pedagang ikan, dan memang dengan adanya pasar ini, pasar boleh bilang pasar sore ya, warga di sekitar di kelurahan-kelurahan terdekat lainnya juga dapat mengakses ikan segar dengan mudah. Nah, saya mungkin sebelum saya lanjut Pak, ini ternyata ada pendengar kita yang bertanya lewat pesan WhatsApp. Ini mungkin dia arahnya ke Pak Lurah ini Pak. Oke, selamat siang Pak, saya Risna mau tanya untuk UMKM sendiri di Bone-Bone, apakah pihak kelurahan yang merangkul atau memberi support para UMKM ini? Jika iya, seperti apa bentuk supportnya Pak? Ya, langsung aja Pak. Ya, UMKM itu kemarin itu mereka pertama memang berdiri sendiri. Oke. Seiring berjalannya waktu ya kami berusaha untuk berkoordinasi. Jadi misalnya ada bantuan-bantuan apa yang langsung seperti model-model apa saja yang berhubungan langsung dengan UMKM itu ya kami biasa sinergi. Oh, sinergi begitu Pak ya. Artinya sejauh ini memang terus dipantau ya dan dididik juga begitu Pak ya. Oke, saya ke Pak Nurdin dulu ini Pak. Yeah. Nah, ini kan setiap tahun bulan Oktober ya, nanti Bapak bisa luruskan. Yeah. Warga nelayan di Kelurahan Bone-Bone ini selalu menggelar ritual. Boleh dijelaskan Pak, itu ritual apa dan tujuannya itu untuk apa Pak? Ya, terima kasih. Di Kelurahan Bone-Bone memang merupakan salah satu kelurahan di Kota Bau-Bau yang memiliki pantai cukup luas, dan mata pencaharian masyarakat itu pada umumnya adalah sebagai nelayan di pesisir. Dan setiap tahunnya dari zaman dulu, dalam zaman nenek moyang mereka dulu, mereka selalu menggelar tradisi ritual adat Haronandala. Haronandala Pak ya? Ya, yang dikandang maksud di dalam ritual itu adalah untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa atas rezeki yang telah diberikan, dan merupakan salah satu media untuk memohon agar supaya setiap tahunnya mereka diberikan rezeki yang melimpah. Oke, baik. Ya. Nah, apa saja Pak yang disajikan dalam ritual itu Pak? Di dalam ritual itu ada sajian-sajian yang ditampilkan di satu dalam bentuk bahtera. Itu disajikan itu ada kue-kue seperti ada cucuru. Pada umumnya itu kue-kue adat tradisi Buton. Kemudian situ juga ada ikan, ada juga telur, dan semuanya itu mengandung arti dan nilai masing-masing. Oke, baik. Yang terkandung dalamnya. Siapa saja Pak yang terlibat dalam ritual ini Pak? Yang terlibat dalam ritual ini, kalau dulu pada masa orang-orang tua dulu, ritual ini memang digelar sendiri oleh masyarakat nelayannya. Ya. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, hari ini ada keterlibatan daripada pemerintah kelurahan. Kemudian ada lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti Karang Taruna, LPM, turut hadir dalam kegiatan itu untuk membantu, sifatnya membantu nelayan dalam mensukseskan kegiatan mereka. Oke, baik. Berarti ini saat ritual berlangsung itu ramai Pak ya, bukan hanya masyarakat nelayan saja yang ramai-ramai melaksanakan ritual itu, namun juga bisa dinikmati oleh masyarakat umum Pak. Ya, ritual adat itu hari ini
memang kami di kelurahan itu bersama pemerintah kelurahan dan lembaga masyarakat Ya. itu kami berkomitmen bagaimana ritual ini karena ini mengandung unsur adat yang bisa dikembangkan untuk menjadi semacam promosi wisata di Oke. Kota Bau-Bau. Maka hari ini sebenarnya kami membuat ritual Haronandala itu seperti momen wisata. Makanya kemarin sudah berapa tahun ini ada keterlibatan daripada pemerintah kota Oke. dalam mendukung kegiatan itu dengan maksud bahwa bagaimana acara ini bisa dikembangkan supaya bisa menjadi rangkaian daripada kemeriahan Hari Ulang Tahun Kota Bau-Bau. Oke, baik. Nah, kalau untuk pelaksanaannya sendiri Pak, apakah ini menetap di satu titik di Kelurahan Bone-Bone ini atau berpindah-pindah begitu Pak? Ya. Kalau pelaksanaannya, kami tidak menghilangkan nilai-nilai sejarah Oke. karena di tempat yang dilaksanakan hari ini itu merupakan tempat dari dulu. Karena di situ adalah merupakan tempat yang berhubungan dengan sejarah kedatangan tokoh nelayan pertama di Bone-Bone yang berasal dari selatan. Oke. Yang namanya itu beliau itu Pak Andi Manguju yang makamnya itu dimakamkan di Pulau Seberang. Oke. Jadi tempatnya itu tidak bisa dipindah-pindahkan karena menurut kami nilai-nilai budaya itu kami tetap pertahankan supaya generasi-generasi yang akan datang dan hari ini dan yang akan datang mengetahui bahwa oh ternyata di titik ini di pantai ini dulu adalah merupakan tempat armada daripada rombongan tokoh-tokoh nelayan yang pertama datang di Bone-Bone. Oke, berarti memang ini tradisi Harawana Andala ini Pak mengandung nilai histori begitu ya. Ya. Oke, ini Nilai sudah histori. sejak berapa tahun lamanya sih Pak dilaksanakan? Itu ritual Haronandala ini sejak ada kan pada saat datangnya rombongan dari selatan itu Iya. Pak Andi Manguju beserta rombongannya itu prosesnya mereka membuat satu perkampungan Oke. pemukiman. Setelah itu berkembang dan mereka mengajarkan kepada masyarakat sekitar yang hari ini sudah dinamakan Kelurahan Bone-Bone untuk bagaimana cara menangkap ikan. Nah, jadi sejak itu, sejak berkembangnya masyarakat di wilayah pesisir itu, Iya. maka mereka berinisiatif untuk bagaimana dengan kita menggelar satu ritual untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa tentang apa yang menjadi apa yang diberikan kepada kita selama ini Oke. untuk menghidupi atau mata pencaharian sebagai mata pencaharian mereka setiap hari untuk mengembangkan ekonomi keluarganya. Oke. Berarti memang nelayan yang ada di Kelurahan Bone-Bone hari ini adalah merupakan nelayan-nelayan juga terdahulu turun-temurun begitu Pak ya? Ya, Oke, turun-temurun siap, dari dulu. siap. Baik-baik. Nah kemarin saya sempat meliput untuk acara tutur Haronandala Andala itu dan terlihat acaranya cukup besar. Nah ini bagaimana dengan pendanaan Pak? Apakah selama ini masyarakat urunan untuk kegiatan ini atau seperti apa kombinasinya dengan pemerintah? Ya, kalau untuk pendanaan Haronandala ini, dana awalnya itu dari masyarakat nelayan sendiri, swadaya mereka sendiri. Kemudian ada bantuan-bantuan dari pihak-pihak lain. Dalam hal ini dari pemerintah Ya. dan pihak-pihak yang tidak terikat dengan itu, Oke. pihak-pihak swasta. Jadi di sini dalam acara ritual Haronandala ini, Ya. karena hari ini kita sudah buat acara ini menjadi acara yang merupakan momen wisata Ya. di Kota Bau-Bau, maka kami terbuka untuk siapa saja Ya. yang ingin membantu dalam mensukseskan pelaksanaan acara ini. Oke. Berarti dinikmati seluruh masyarakat Kota Ya. Bau-Bau juga Pak ya? Ya. Oke. Ini untuk konsepnya tahun 2022 ini seperti apa nanti Pak modelnya? Ya, setelah alhamdulillah kemarin di 2021 kita berhasil menggelar acara yang merupakan sedikit kami buat kreasi pengembangan dengan tidak menghilangkan nilai-nilai tradisi yang ada di Kelurahan Bone-Bone. Karena sebelum acara ini melalui saran dan masukan dari Pak Lurah Bone-Bone, Ya. bagaimana kalau seandainya dalam ritual itu kita juga menampilkan
tradisi lain Oke. yang memang dari dulu itu sudah besar. Karena di Bone-Bone ini kan ada yang namanya tradisi seni silat balaba. Oke, silat balaba. Seni silat ya. tradisional. Kalau di sini kita kenal sebagai balaba. Nah, kemudian ada juga sebenarnya kreasi-kreasi lain seperti misalnya penampilan para penenun, tetapi kemarin kami belum bisa wujudkan karena Oke. faktor dana belum Ya. ada, tidak mencukupi, maka kami hanya menampilkan seni silat balabanya. Oke. Nah, belajar dari pengalaman kemarin di tahun 2022 ini, insya Allah kita sudah buat konsep khusus untuk lebih meriah lagi. Oke. Apalagi kemarin di pemerintah kota melalui Pak Sekda Kota Bau-Bau yang kebetulan juga hadir dalam acara itu kemarin, memberikan dukungan dalam kapasitas sebagai wakil pemerintah, Ya. bahwa pemerintah kota menyambut keinginan daripada masyarakat nelayan Bone-Bone untuk bagaimana acara ini menjadi acara yang menjadi rangkaian ulang tahun Kota Bau-Bau. Ulang tahun kota. Makanya Jadi dia rangkaian nanti ya. iya, maka kami harapkan sebagai masyarakat dan nelayan dan juga pemerintah bahwa di 2022 ini konsep yang kami tawarkan itu menampilkan tradisi-tradisi yang ada di Bone-Bone itu dapat diwujudkan dengan adanya Oke. ketersediaan dana yang memadai. Oke, siap-siap. Berarti memang di Bone-Bone ini banyak sekali ya potensi budaya dan wisata yang memang patut untuk diperjuangkan hingga ke tingkat Iya. kota untuk menjadi juga event nasional, Iya. bisa jadi begitu Pak. Oke, saya ke Pak Lurah dulu. Nah, ini Pak Lurah kan melihat tradisi yang turun-temurun terus dilakukan oleh masyarakat. Nah, seperti apa kemudian perjuangan kelurahan dan masyarakat agar memang tradisi ini kemudian tidak punah dan kemudian tradisi ini bisa menjadi ikon tahunan Kelurahan Bone-Bone. Upaya apa yang akan dibangun oleh kelurahan sendiri? Ya, makasih. Mungkin upaya kami itu ya kami berusaha terus untuk berkoordinasi dengan dinas terkait, misalnya pariwisata, Iya. supaya memang ada perhatian khusus bahwa memang di Bone-Bone itu ada potensi-potensi wisata yang memang bisa diandalkan, bisa dijual lah istilahnya. Iya. Dan ada satu juga mungkin yang kami gencar-gencarkan lagi ini ya, terkait potensinya Bukit Kaluk ya apa ya? Bukit Kaluku. Bukit Kaluku, ya. Ah, Itu seperti apa konsepnya itu Bukit Kaluku, Pak? konsepnya itu ya pesisir juga, cuma dia cenderung memang kayak wisata-wisata apa ya, semacam wisata alam Bersuah Wisata foto. edukasi. Oh, iya. wisata alam terbuka. Jadi di situ kami cuma berusaha juga untuk menjual itu, maksudnya supaya dilirik juga sama masyarakat Kota Bau-Bau Oke. umumnya. Itu letaknya di mana Pak untuk? Alhamdulillah di Lorong Kaluku situ. Oh, Lorong Kaluku di bawah Jalan itu, Pak, ya? iya. Oke. Itu sudah ditarik retribusi atau bagaimana? Kalau itu memang belum ada retribusinya. Memang kami belum ada, tidak ada memang retribusi untuk itu semua. Oke. Itu sudah sejak kapan sih Pak ada untuk wisata itu? Baru sekitar kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun, baik. Itu kami terus kembangkan terus itu. Berarti di sini ada ikon baru begitu Pak ya di Jalan Kaluku itu yang memang patut untuk dikunjungi warga Kota Iya. Bau-Bau dan Iya. sekitarnya. Oke, siap. Nah, ini Pak untuk menjaga keberlangsungan tradisi tadi ya Harwana Andala yang saya lihat ini cukup besar juga, bahkan kepala daerah ataupun perwakilannya turun langsung untuk melihat tradisi tersebut. Apa yang kemudian harus disadari dan dilakukan oleh masyarakat agar mungkin pesisir pantainya mungkin yang tidak harus selalu dijaga kebersihannya atau seperti apa Pak? Iya, kami biasa memang menghimbau juga masyarakat yang ada di sekitar itu untuk tidak membuang sampah di laut, terutama di pesisir, karena itu untuk kebersihan dan keindahan, dan itu memang biasa kami juga dari pihak pemerintah kelurahan, LPM, RT RW, Ya. terus Karang Taruna, bahkan juga Majelis Talim PKK juga terlibat untuk bersama-sama untuk membersihkan pesisir pantai. Di situ kami menghimbau juga ada istilahnya himbauan-himbauan untuk tidak membuang sampah di pantai. Oke. Sejauh ini Pak ada aktivitas rutin yang dilakukan oleh masyarakat Pak, misalnya Jumat bersih atau sejenisnya begitu? Untuk aktivitas itu biasanya Sabtu.
Sabtu ya. Sabtu bersih. Mhm. Karena kalau Jumat kan masih jam-jam kantor, jadi Iya. keterlibatan kami juga dari pihak LPM apa semua RT RW ya. Kadang kami agendakan itu Sabtu bersih. Oke. Karena saya lihat ini Kelurahan Bone-Bone termasuk juga kawasan padat penduduk ya di Kota Bau-Bau. Iya. Sangat padat. Sangat padat, oke. Baik. Saya kembali ke masalah tradisi tadi Pak. Sudah ada ancang-ancang tadi untuk tahun 2022, kemudian seperti apa konsepnya, dan apakah perjuangan untuk apa yang dikatakan Sekda tadi bahwa akan ada bantuan berupa pendanaan terkait dengan kegiatan itu nantinya? Ya, harapan kami sih dari pemerintah kelurahan dan masyarakat Bone-Bone ya seperti itu. Ya. Ada istilahnya dana tersendiri yang memang kemarin ya ada memang dana ya, tapi kalau berbicara dengan apa yang kami hasilkan kemarin mungkin tidak sebanding. Tidak sebanding ya. Tapi kami dari masyarakat dan pemerintah itu tetap berusaha untuk menampilkan yang terbaik dan untuk bentuk rasa terima kasih kami. Seperti itu. Oke. Mungkin Pak Nurdin bisa disebutkan urutan-urutan dari rentetan tradisi Haroanandala tadi Pak. Itu diawali dari proses apa, kemudian apa begitu? Ya, terima kasih. Saya mungkin mengulas kembali tentang rencana kami di tahun 2022 tadi. Ya. Bahwa di Bone-Bone ini supaya juga kita sama-sama mengetahui bahwa di Bone-Bone ini sebenarnya layak dijadikan sebagai kampung wisata. Oke. Karena di Bone-Bone itu kami coba kemarin tampilkan ada di Haroanandala ada tradisi silat tradisional, kemudian ada eksibisi perahu naga, kemudian ada sampan tradisional. Itu dikandung maksud bahwa hari ini di Kota Bau-Bau, pemerintah Kota Bau-Bau sudah kurang memperhatikan tentang atlet-atlet berprestasi. Oke. Dalam hal ini ada olahraga prestasi yang dimiliki oleh Bone-Bone yang mempunyai sejarah yang sangat manis di kancah nasional dan internasional. Karena pendang Bone-Bone itu sudah pernah satu orang menembus Olimpiade Barcelona. Oke, luar biasa sekali. Ya, hari ini kami harapkan kepada pemerintah kota supaya bagaimana kita menumbuhkan kembali potensi-potensi itu yang ada di kelurahan yang masih ada dan segudang potensi itu masih ada di Bone-Bone hari ini. Karena didukung oleh alam, maka kami kami coba merangsang pemerintah melalui kegiatan ritual Haroanandala tadi. Nah, di 2022 kami harapkan karena kemarin terkendala dana, ada tambahan suntikan-suntikan dari pemerintah kota agar supaya semua yang kami tampilkan kemarin hanya berbentuk hiburan, kita jadikan sebagai penyemangat. Kita adakan lomba-lomba itu merangsang atau sekaligus mencari bibit atlet-atlet dayung dan atlet silat di Kota Bau-Bau di Kota Bau-Bau nanti. Kemudian untuk kembali kepada tempat-tempat wisata, hari ini di Bone-Bone di samping ada ritual Haroanandala juga ada seperti yang dijelaskan Pak Lurah tadi, ada satu titik yang namanya Bukit Kaluku. Itu kemarin dirancang sendiri oleh Badan Kesulitan Masyarakat BKM Kelurahan Bone-Bone melalui dana Kotaku. Nah, dan hari ini alhamdulillah sering digunakan oleh masyarakat. Dan kedua, hari ini kami juga sekarang masih memberikan pendampingan di sekitar Pantai Murikana yang hari ini sudah dibangun rumah singgah nelayan dari Dinas Perikanan. Dan pendekatan yang kami berikan ini adalah bagaimana caranya masyarakat nelayan dengan sendirinya mereka sadar untuk menjaga kebersihan pantai. Alhamdulillah hari ini seperti yang dijelaskan Pak tadi, setiap Sabtu Minggu itu mereka membersihkan. Sudah ada kesadaran untuk itu? Ya, sudah ada kesadaran sendiri dari mereka. Nah, mudah-mudahan di 2022 ini ada perubahan-perubahan yang kita lihat dari semua yang dilakukan tadi supaya pantai itu bisa dijadikan sebagai pilihan-pilihan masyarakat Kota Bau-Bau untuk berkunjung ke Bone-Bone. Kemudian mengenai susunan-susunan acara dalam ritual Haroanandala itu tradisi yang dilaksanakan hari ini dalam pelaksanaannya itu kami tetap mengacu pada apa yang dilakukan oleh leluhur kami pada masa lalu. Pertama diawali dengan
rembuk warga, rembuk warga nelayan, kemudian ada rembuk bersama antar masyarakat nelayan dengan pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada di kelurahan termasuk kami dari LPM diundang. Kemudian di situ ada menyepakati kesepakatan bahwa seperti apa acara itu dilaksanakan, dirancang, seperti apa kemasannya, dan pada saat pelaksanaannya itu diawali dengan pembuatan bahtera. Pembuatan bahtera itu dibuat untuk menyimpan sajian-sajian dalam persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi pada acara ritual adat itu. Setelah itu pada saat hari hanya bahtera itu semua persyaratan itu diletakkan di bahtera itu. Setelah itu ada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh agama yang diundang bersama tokoh nelayan dan tokoh-tokoh masyarakat duduk bersama. Duduk bersama, tetapi ini jangan disalahartikan. Karena kemarin memang ada anggapan miring bahwa kok kenapa sampai hari ini masih ada yang meyakini keyakinan seperti itu. Nah, itu sebenarnya itu hanya persyaratan-persyaratan saja yang kami lakukan berdasarkan apa yang menjadi kebiasaan orang-orang tua kami dulu. Tetapi dalam pelaksanaannya itu diawali dengan pembacaan doa bersama. Doa bersama oleh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adat. Di dalam doa bersama itu kan bukan bahasa setan yang diucapkan, tetapi adalah merupakan ayat-ayat yang terkandung dalam isi Al-Quran. Kemudian setelah doa bersama selesai, karena dalam pelaksanaan acara itu kan setiap tahunnya kami mengundang pemerintah. Nah, jadi itu ada sambutan. Sambutan dari masyarakat sendiri, masyarakat nelayan sendiri, atau yang mewakili, kemudian masyarakat pemerintah kota untuk memberikan harapan-harapan dan semangat kepada masyarakat. Setelah itu rangkaian acara selesai, maka dimulai oleh masyarakat nelayan, mereka langsung membawa bahtera itu ke laut untuk dibawa ke pulau seberang. Dilarungkan begitu, Pak? Dilarungkan. Nah, dilarungkan juga itu bukan hanya dilarung, saya akan ini sesajen yang apa dalam tanda kutip ada keyakinan lain. Tetapi melepas bahtera itu membaca salawat. Membaca salawat. Semuanya salawatnya Islam begitu, Pak ya? Ya. Sambil melepas bahtera itu. Artinya apa? Sesajen yang terkandung dalam itu bukan dipersembahkan untuk hal-hal yang gaib itu. Tetapi itu hanya sebatas simbol saja. Tetapi itu adalah dipersembahkan sajian itu akan dinikmati sendiri oleh masyarakat yang memancing. Kebetulan di situ memancing, maka mereka langsung makan di situ. Begitu. Jadi itu bukan dipersembahkan untuk dalam hal-hal dalam tanda kutip hal-hal lain. Baik. Mungkin apa yang disampaikan tadi Pak Nurdin itu membantah apa isu yang beredar di masyarakat bahwa Kelurahan Bonebone masih menganut kepercayaan bla 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 begitu ya. Iya, betul. Iya, baik, banyak sekali yang sangat ingin kami bahas, ingin ketahui tentang tradisi dan juga potensi-potensi yang ada di Kelurahan Bonebone. Sayang sekali kita terbatas oleh waktu. Mungkin Pak, saya minta closing statementnya dari Pak Lurah dulu, kemudian dengan Pak Nurdin masing-masing 1 menit mungkin Pak ya, terkait dengan bagaimana sih mempertahankan potensi perikanan ini, kemudian juga dengan sektor pariwisata tadi, bagaimana agar masyarakat bisa sama-sama pemerintah begitu memberdayakan itu. Terima kasih Pak. Mungkin bisa dimulai dari Pak Lurah. Ya, terima kasih mungkin atas kesempatan ini yang diberikan lagi. Mungkin ya harapan kami pemerintah kelurahan itu pertama mungkin ada lebih lagi untuk sentuhan lagi untuk bantuan-bantuan dana yang memang masih harus sangat masih sangat banyak kekurangan, dan memang kami sadar bahwa setiap manusia itu pasti tidak ada kepuasan. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kami bisa tampilkan kemarin-kemarin itu masih bisa dipertahankan dan lebih maju lagi untuk lebih mensejahterakan masyarakat kami. Baik. Mungkin Pak Nurdin Pak sedikit bisa ditambahkan. Harapan kami kepada pemerintah tentunya bahwa kami sangat menginginkan apa yang menjadi keinginan kami bahwa Pantai Bonebone itu menjadi pantai wisata sekaligus sebagai ada satu kawasan tempat untuk
relokasi daripada penjual-penjual pinggir jalan ini. Oke. Mudah-mudahan pemerintah Kota Bau-Bau bisa mewujudkan itu bersama-sama dengan masyarakat dalam Ya. hal membuat desainnya. Kemudian kami juga mengharapkan kepada pemerintah Kota Bau-Bau melalui dinas terkait Ya. agar supaya pengembangan kawasan wisata di Kota Bau-Bau khususnya ada potensi-potensi alam yang dimiliki oleh wilayah seperti Kelurahan Bone-Bone bisa didukung dan dikembangkan agar supaya menjadi pilihan daripada masyarakat Kota Bau-Bau. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih pendengar, kita sudah dengarkan bersama tadi paparan Kelurahan, Pak Lurah sendiri dan juga Kepala LPM terkait dengan potensi perikanan dan pariwisata yang ada di Kelurahan Bone-Bone ternyata cukup besar dan sangat perlu sekali untuk dikembangkan seluruh pihak. Dan tidak terasa waktu kita usai dalam perbincangan kali ini Bilik Bincang Lintas Kelurahan di Bone-Bone. Selanjutnya kita nantinya akan bersama kembali dalam kelurahan, program-program kelurahan lainnya. Saya Nurliani bersama kerabat kerja bertugas pamit dari ruang dari aula kantor Kelurahan Bone-Bone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.